الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وشرف على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع سنته واقتدى بهداه أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita hingga saat ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan untuk junjungan agung suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Berdirinya saya di atas mimbar yang mulia, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, mengajak kepada kita semua untuk menjadikan diri ini sebagai hamba yang mulia di hadapan Zat yang maha mulia, dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling besar ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atqakum, yang paling besar, yang paling hebat ketakwaan di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Bahkan kita masih merasakan nuansa Idul Fitri. Tetapi kita juga sudah melewati bulan yang mulia. Bulan yang ibadah sunnah Allah catat menjadi ibadah wajib. Bulan yang ibadah wajib Allah berikan pahala 70 kali lipat. Bulan yang banyak Allah berikan keuntungan buat kita sudah kita lalui. Dan di bulan Ramadan kita dididik, diajarkan untuk selalu menjadi hamba yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dasar kita selalu dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya di dalam puasa Ramadan banyak orang melakukan puasa walaupun tidak ada orang yang tahu kalau dia sedang puasa. Kenapa? Karena dia merasa puasa ini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang mulia. Inilah sifat yang agung. Sebab sifat merasa diawasi, sifat merasa selalu dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun ia,
maka itu akan menjadikan dia sebagai hamba yang ingin melakukan perintah Allah dan tidak ingin melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu dia telah mengerjakan rukun yang ketiga daripada rukun agama, yaitu rukun ihsan. Sebab di dalam agama ini ada 3 pondasi, ada Islam, ada iman, dan juga ada ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ibadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Maknanya ikhlaskanlah di dalam setiap amal ibadahmu. Puasa kita dilatih untuk ikhlas. Orang tidak tahu kita sedang puasa, tapi kita mengerjakannya tanpa ada harapan ingin dipuji, tanpa ada harapan ingin mendapatkan kedudukan di sisi mulia. Wa illam takun tara fa innahu yarak. Ketika kita tidak bisa memandang Allah, maka ingatlah, tanamkanlah di dalam hati kita bahwasanya Allah selalu melihat kita, Allah selalu memandang kita, dan ini disebut dengan sifat muraqabah, selalu merasa diawasi, dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu secara bersama bahwasanya pandangan Allah kepada hambanya tidak ada batasannya. Berbeda dengan pandangan makhluk, kita bisa melihat, kita bisa memandang, tapi pandangan kita, penglihatan kita terbatas. Kita tidak bisa lagi melihat kalau sudah gelap ruangan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala, gelap atau tidak, kecil atau besar, bahkan yang tersembunyi pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, apa yang kita sembunyikan, sehingga tidak ada yang terlewat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai sifat merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuat kita akan menjadi hamba yang merdeka. Merdeka dari perbuatan dosa, merdeka dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, merdeka daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi hamba yang dekat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu kisah di zaman Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau saat menjadi khalifah, pernah suatu hari beliau sedang berjalan dengan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanannya dia mendapatkan satu anak muda yang sedang menggembala beberapa ekor kambing. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati anak muda tersebut. Tujuannya ingin menguji bagaimana kadar ketakwaan itu anak muda. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai anak muda, apakah ini kambing milik kamu? Maka dijawab oleh anak muda tersebut, tidak wahai Sayyidina Umar, inni mu'tamanun. Ini kambing bukan milik aku, ini kambing milik tuanku. Aku hanya diamanatkan oleh tuanku untuk menggembala, untuk mengurus kambing-kambingnya. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana kalau aku beli kambing satu, kalau beli kambing ini satu, dan aku akan bayar dengan harga yang tinggi. Maka kata anak muda tersebut, tidak wahai Sayyidina Umar, bahwasanya ini kambing bukan milik aku, maka aku tidak bisa untuk menjualnya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, bisa saja kau katakan kepada tuanmu, kamu bisa jual ini kambing kepada saya dan kau mendapatkan uang. Ketika tuanmu berkata, mana satu lagi kambing, kok tidak ada, kau jawab, hilang, entah dimakan serigala atau apapun. Pasti tuanmu akan percaya, karena tuanmu tidak tahu kalau kambing tersebut betul atau tidak dimakan oleh serigala. Maka jawaban anak muda ini yang membuat Sayyidina Umar menangis. Wahai Amirul Mukminin, betul apa yang kau katakan, bahwasanya tuanku ketika aku katakan benar kambing ini dimakan serigala, dia akan percaya karena dia tidak tahu. Tetapi ainallah, di mana Allah wahai Amirul Mukminin? Apakah saya bisa membohongi Allah? Apakah saya bisa mengelabui Allah? Apakah saya bisa memalsukan apa yang saya katakan kepada Allah? Allah tahu apa yang tidak saya katakan, Allah tahu apalagi apa yang saya katakan. Di situ Sayyidina Umar menangis.
sampai air mata yang deras keluar dari matanya hingga membasahi jenggotnya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, bawa saya untuk pergi ke rumah tuanmu. Maka diajak oleh anak muda tersebut ke rumah tuan daripadanya. Hingga ketika sampai di rumah tuannya, Sayyidina Umar mengatakan, tolong kau merdekakan dia, sebab dia sudah merdeka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkhianat atas titipan manusia, apalagi berkhianat atas titipan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dimerdekakan itu anak muda. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kau di dunia sekarang sudah menjadi orang yang merdeka, dan nanti di hari kiamat akan merdeka daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita miliki jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kita alhamdulillah sholat kita laksanakan, puasa kita kerjakan, tapi kita masih sedikit mempunyai sifat merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanpa kita sadari kita masih jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kita masih meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena sedikit dalam hati kita merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kita lebih takut untuk melakukan perbuatan jelek kalau dilihat oleh manusia, tapi kita tidak takut untuk melakukan perbuatan dosa padahal Allah melihat kita selamanya. Oleh sebab itu, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, tanamkan selalu dalam hati kita. Kenapa? Karena keuntungannya kita yang akan rasakan menjadi hamba yang merdeka, merdeka daripada dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah, dan di hari kiamat merdeka daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Jangan menjadi hamba Ramadhaniyah. Ramadan boleh berlalu kepada kita, tapi kebiasaan kita di Ramadan jangan sampai juga ikut lewat dari kehidupan kita. Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai juga ikut pergi dari kita, tinggal daripada kehidupan kita. Yang biasa sholat sunnah duha, yang biasa sholat sunnah witir, maka selepas Ramadan jangan juga ditinggalkan duha dan witirnya. Yang biasa di Ramadan mengaji Al-Quran, maka selepas Ramadan jangan juga ditinggalkan Al-Qurannya. Yang biasa selama Ramadan sholat berjamaah di masjid, maka jangan ditinggalkan sholat berjamaah di masjid walaupun sudah lewat. Karena la takun abdan ramadhaniyah, jangan kau menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu ibadah setiap waktu, setiap keadaan. Kenapa? Ibadah tidak mengenal waktu. Hanya saja di Ramadan itu ada keuntungan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selalu semangat, dimudahkan taufik dan hidayah oleh Allah untuk ibadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nidam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.